Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan tujuan agar kita bisa membaca kitab-kitab para ulama dengan kaidah tersebut, sehingga kita bisa tepat memahami apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab beliau atau pada ceramah-ceramah beliau. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal. Hal ini termasuk salah satu dari bagian isim yang harus dirofa pada susunan sebuah kalimat. Dan kita bisa melihat pada buku panduannya di halaman yang ke-75 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Musannif mengatakan al-halu, hal. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-halu ismun nakiratun mansubun yubayyinu hay'atal fa'ili au maf'uli bihi inda wuqu'il fi'li ay annahu yaqa'u fi jawabi kaifa hadatsal fi'lu. Hal adalah ismun nakiratun, isim nakirah, mansubun yang dinasab, yubayyinu yang menjelaskan, hay'atal fa'il kondisi fa'il, au maf'uli bihi atau menjelaskan kondisi maf'ulun bih, objek, inda wuqu'il fi'li ketika atau di saat terjadinya perbuatan. Maksudnya adalah annahu bahwasannya hal itu yaqa'u terletak atau terjadi fi jawabi pada suatu jawaban dari pertanyaan kaifa bagaimana hadasal fi'lu perbuatan itu terjadi. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian daripada hal, kita bisa menyimpulkan bahwa hal ini adalah ismun mansubun, isim yang dinasab. Kemudian nakiratun, isim yang nakirah. Fungsinya yubayyinu hay'atal fa'il. Dia menjelaskan kondisi keadaan daripada subjek atau fa'il pelaku, atau dia berfungsi untuk menjelaskan kondisi atau keadaan si objek atau maf'ulun bi ketika di saat terjadinya perbuatan. Misal seandainya ada sebuah kalimat dalam
fi lughatina, dalam bahasa kita, anak kecil itu makan sambil duduk. Anak kecil itu makan sambil duduk. Nah, anak kecil itu makan sambil duduk. Anak kecil ini berarti sebagai subjek, fa'il. Kemudian sambil duduk, kalimat sambil duduk atau kata sambil duduk ini merupakan sebuah kata yang menjelaskan kondisi si pelaku ketika terjadinya perbuatan. Perbuatan itu adalah namanya makan. Berarti sambil duduk dalam bahasa Arab inilah yang disebut dengan hal. Yang disebut dengan keadaan, menerangkan kondisi keadaan si fa'il atau pelaku ketika terjadinya perbuatan. Kalau kita rubah dalam bahasa Arab, berarti ya'kulul waladu jalisan. Ya'kulul waladu jalisan. Al-waladu marfu' sebagai fa'il atau subjek. Jalisan inilah yang disebut dengan hal. Isim, nasab, nakirah, yubayyinu menjelaskan hay'atal fa'il, menjelaskan kondisi fa'il atau pelaku inda hudutsil fi'li, ketika terjadinya perbuatan. Taib. Contoh yang berikutnya. Ra'aitu atau saya melihat Ali saya melihat Ali dalam keadaan tersenyum. Saya melihat Ali dalam keadaan tersenyum. Taib. Keadaan tersenyum inilah yang disebut dengan hal. Karena tersenyum ini keberadaannya menerangkan kondisi keadaan si objek. Ali di situ dia sebagai objek. Maka tersenyum ini menerangkan keadaan si objek ketika terjadinya perbuatan. Maka dari sini yang namanya hal ada dua fungsi. Yang pertama, terkadang dia memberikan keadaan, keterangan keadaan si pelaku ketika terjadinya perbuatan. Yang kedua, atau menerangkan keadaan si objek ketika terjadinya perbuatan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan hal. Kalau kita rubah dalam bahasa Arabnya, contoh tadi, ra'aitu aliyan mutabassiman. Ra'aitu aliyan mutabassiman. Ra'aitu tak di situ sebagai fa'il, aliyan nasab sebagai maf'ulun bih atau objek, mutabassiman inilah yang disebut dengan hal. Karena keberadaan mutabassiman pada kalimat itu dia hanya sekedar sebagai menerangkan keadaan si objek. Menerangkan keadaan maf'ulun bih. Nah, sekarang setelah kita faham apa itu hal, kita lihat kembali pada kitabnya. Dari pengertian hal, maka hal di situ ada beberapa kriteria. Siapa saja, apa saja yang menjadi hal. Maka dari sini
al-halu ismun mansubun nakiratun atau ismun nakiratun mansubun. Maka dari sini hal yang pertama adalah ismun. Pada asalnya hal ini harus dari isim. La yajuzu jumlatan wala sibha jumlatin. Tidak boleh dari jumlah ataupun dari sibhul jumlah. Dan ini asalnya. Nanti ketika dalam pembahasan berikutnya ada beberapa hal yang bisa menjadi hal dan itu pun tentunya harus adanya syarat. Tapi pada asalnya al-qaidatul asliyatu annal hala ismun. La yajuzu minal jumlati wala yajuzu min sibhil jumlati. Taib, hadiyal awal. Wathani, dan yang kedua adalah nakirah. Al-hal la budda ayyakuna nakiratan. Hal itu harus nakirah. La yajuzu ma'rifatan. Tidak boleh hal itu dari isim yang ma'rifat. Kemudian thalithan, yang ketiga mansubun. Al-hal la budda ayyakuna mansuban. Hal itu harus dibaca nasab. La yajuzu marfu'an, tidak boleh dibaca rafa, wala yajuzu majruran, dan tidak boleh dibaca majrur, wala majzuman, dan tidak boleh dibaca jazm. Dan ini adalah kondisi atau kriteria daripada hal. Al-awwal isim, al-thani nakirah, al-thalith mansub. Dan tambahan syarat yang nanti akan kita bicarakan pada kaidah-kaidah berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Wa yusammal fa'ilu awil maf'ulu bihi alladhi tubayyinul hala hay'atahu sahibul hali atau sahibal hali. Wala budda ayyakuna sahibul hali ma'rifatan. Fa'il atau maf'ulun bih yang hal ini menjelaskan kondisinya disebut dengan sahibul hal. Wala budda, dan harus ayyakuna sahibul hal ma'rifatan, harus ma'rifat. Mithlun, contoh, ja'al qaidu muntasiran. Ja'al qaidu muntasiran, al-qaidu marfu' sebagai fa'il, muntasiran nasab sebagai hal. Muntasiran tubayyinul halal lati kana 'alaiha al-fa'ilu. Muntasiran, dia menjelaskan kondisi yang ada pada fa'il, yaitu al-qaid, waqta maji'ihi, ketika waktu datangnya. Wa tu'rabu, dan di i'rab halan sebagai hal, mansubatan bil fathati, yang dinasab tandanya dengan fathah. Kemudian contoh yang kedua pada halaman yang ke-76. Syaribatul ma'a safiyan. Syaribatul ma'a safiyan. Ta sebagai fa'il, al-ma'a nasab sebagai objek atau maf'ulun bih. Safiyan ini nasab sebagai hal. Dia menerangkan keadaan daripada maf'ulun bih, yaitu al-ma. Safiyan tubayyinul halal lati kana 'alaiha al-maf'ulu bihi al-ma. Safiyan ini hal yang menjelaskan kondisi
daripada maf'ulun bih, yaitu alma, waqta syurbihi, ketika waktu diminum. Wa tu'rabu halan, dan dia di-i'rab sebagai hal mansubatan bil fathati, yang dinasab dengan fathah. Kemudian contoh yang ketiga, hadaru jami'an. Al-wawu fi mahalli raf'in fa'il. Jami'an, nasab sebagai hal. Jami'an tubayyinul halallati kana 'alaihal fa'ilu. Jami'an ini hal yang menjelaskan kondisi daripada fa'il, yaitu wawul jama'ah, waqtal huduri, ketika hadir. Wa tu'rabu halan, dan dia di-i'rab sebagai hal mansubatan, yang dinasab bil fathati, dengan fathah. Dari contoh yang pertama, ja'al qa'idu muntasiran, artinya panglima itu datang dalam keadaan menang. Contoh yang kedua, syaribtul ma'a safiyan, saya minum air dalam kondisi bersih atau jernih. Hadaru jami'an, contoh yang ketiga, mereka datang bersama-sama. Baik, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang akan kita jelaskan cara menyusun daripada hal. Baik, sebagaimana yang sudah kita fahami bersama, hal ini adalah isim nasab nakirah yang disebutkan dalam sebuah kalimat untuk menerangkan kondisi keadaan si fa'il, atau menerangkan kondisi atau keadaan si maf'ulun bih ketika terjadinya perbuatan. Nah, maka dari sini yang pertama, yang namanya hal, kondisi atau keadaan, maka harus ada yang memiliki. Harus ada yang memiliki keadaan tersebut. Jadi yang namanya keadaan harus ada yang memiliki. Yang memiliki keadaan inilah yang disebut dengan sahibul hal. Dalam bahasa Arab, yang memiliki kondisi, yang memiliki keadaan ini dinamakan dengan sahibul hal. Berarti kalau hal ini menerangkan keadaan si fa'il, maka fa'il ini disebut dengan sahibul hal. Ketika kondisi ini, keadaan ini menerangkan kondisinya si maf'ulun bih atau objek, maka maf'ul bih atau objek ini disebut dengan sahibul hal, yang memiliki, yang mempunyai keadaan kondisi tersebut. Insya Allah bisa dapat difahami. Jadi ketika ada hal, ketika dalam susunan sebuah kalimat kita mendapati hal, berarti di situ harus ada sahibul hal. Siapa yang menjadi sahibul hal tergantung hal ini menerangkan kondisinya siapa. Kalau hal ini menerangkan kondisinya si fa'il, berarti sahibul halnya fa'il, atau fa'il yang menjadi sahibul hal. Apabila halnya ini menerangkan keadaannya si maf'ulun bih atau objek, maka objek inilah yang dinamakan, yang disebut dengan sahibul hal. Contoh misalnya, syaribal maridu ad-dawa'a muttaji'an. Syaribal maridu ad-dawa'a
muttaji'an. Orang sakit itu minum obat sambil berbaring. Itu mananya. Berarti muttaji'an ini menerangkan kondisinya si fa'il, al-maridu. Maka muttaji'an ini yang namanya hal, al-maridu si fa'il ini yang disebut dengan sahibul hal, yang memiliki keadaan. Maka fa'ilnya inilah yang disebut dengan sahibul hal. Taib. Contoh lagi misalnya. Akaltu ta'ama malihan. Akaltu ta'ama malihan. Aku makan makanan kondisinya asin. Maka at-ta'ama ini yang menjadi maf'ulun bih. Malihan ini yang menjadi hal. Berarti malihan ini menerangkan keadaan at-ta'am. Maka at-ta'ama inilah yang menjadi sahibul hal. Maf'ul bih, objek inilah yang menjadi sahibul halnya. Jadi semacam itu. Itu yang pertama. Oleh karena itu, ketika ada hal dalam sebuah kalimat, pasti ada sahibul hal. Pasti ada yang memiliki kondisi tersebut. Nah, siapa yang menjadi sahibul hal tergantung halnya ini menerangkan siapa. Kalau halnya ini menerangkan si fa'il, berarti sahibul halnya fa'il. Kalau hal ini menerangkan kondisi keadaan si maf'ul bih, maka maf'ul bih inilah yang dinamakan sahibul hal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya sahibul hal la budda ayyakuna ma'rifatan. Sahibul hal ini harus ma'rifat, tidak boleh nakirah. Ini yang harus dikasih garis bawah. Bahwa sahibul hal harus ma'rifat. Halnya harus nakirah. Kenapa kok harus diberi syarat semacam itu dalam menyusun sebuah kalimat antara hal dan sahibul hal, agar supaya tidak terjadi percampuran antara sifat dan mausuf. Hal dan sahibul hal. Kenapa? Karena hal ini kondisinya kalau kita lihat, kalau kita cermati sama seperti sifat. Susunannya sama seperti si sifat. Isim mustaq si sifat. Oleh karena itu, untuk membedakan antara hal dan sahibul hal dengan sifat dan mausuf, maka inilah yang harus diperhatikan, yaitu hal bentuk nakirah, sahibul hal bentuk ma'rifat. Adapun kalau susunan sifat dan mausuf adalah sifat nakirah yang disifati nakirah. Sifat ma'rifat yang disifati harus ma'rifat. Amma hal wa sahibul hal, maka al-halu nakirah, sahibul hal la budda ma'rifat. Harus ma'rifat. Ini yang harus diperhatikan ketika menyusun hal dan sahibul hal. Baik. Makanya pada contoh ja'al qa'idu muntasiran, kita perhatikan di situ ja'al qa'idu muntasiran, al-qa'idu muntasiran, nasab sebagai hal. Dia menerangkan keadaan al-qa'idu ketika terjadinya perbuatan, yaitu ketika waktu datang. Kita perhatikan pada susunan kalimatnya. Amuntasiran ini menerangkan keadaan si fa'il. Al-qa'idu adalah fa'ilnya. Berarti dia menerangkan kondisinya siapa? Fa'il. Maka
al-qaidu tusamma sahibal hal. Maka al-qaidu disebut dengan sahibul hal. Muntasiran ini hal. Berarti dia menerangkan keadaan si fa'il. Baik, contoh yang kedua, syaribitul ma'a safiyan. Safiyan nasab sebagai maf'ulun bi. Safiyan nasab sebagai hal. Dia menerangkan siapa? Dia menerangkan keadaan si maf'ulun bih, objek. Al-ma'a ini objeknya. Berarti al-ma'a ini disebut dengan sahibul hal. Sofian hal. Kemudian perhatikan pada susunannya al-ma ma'rifat. Sahibul hal ma'rifat. Sofian nakirah. Begitu juga pada contoh yang pertama tadi, ja'al qaidu muntasiran. Al-qaidu ma'rifat, sahibul hal ma'rifat, muntasiran nakira. Itulah kondisi daripada hal dan sahibul hal. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.